Oke guys, welcome back to the Traders Note sama gue Rangga Wardana ya. Dan seperti biasa, ini adalah video seri mapping forex di mana gue akan memberikan analisa gue mengenai market ya, pair forex dan gold. Dan analisa yang gue berikan ini merupakan dua step awal dalam kita melakukan analisa market versi gue gitu ya. Dua pertama adalah kita melakukan identifikasi tren dan momentumnya, lalu kita prediksi direction dan targetnya. Untuk dua step berikutnya yaitu bagaimana menentukan entry, stop loss, dan target, dan plan B jika diperlukan biasanya gue berikan di VIP channel. Oke, bagi kalian yang masih pemula dan baru mengikuti YouTube channel ini, boleh coba cari beberapa video, gue taruh playlistnya di atas ya. Ada mapping forex dan ada bongkar teknik forex, at least kalian bisa start untuk mulai dari sana dan itu adalah free content. Oke, sebelum kita mulai jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Klik juga link di bawah ini di deskripsi untuk kalian bergabung di channel telegramnya The Traders Note. Mari kita masuk ke konten materi. Ya, oke guys, sekarang kita udah mulai masuk ke chart ya, dan di minggu ini ada beberapa yang cukup menarik ya, ada cukup banyak, ada 8 pair yang masuk dalam pantauan saya di sini. Dan tentu saja kita akan mulai pertama kali di gold ya. Ini adalah chart daripada gold XAU USD ya. Oke, ini udah ada posisi entry-nya, jadi saya ganti dulu dengan dari yang lain ya. Oke, ini chart daripada gold dan saya bearish ya, artinya saya mengharapkan arahnya itu turun ke bawah. Kita pun udah ada posisi sell ya dari 1807, 1808 ya. Udah saya publish juga di VIP channel. Adapun alasannya di sini kan kita mapping forex ya. Jadi kita menjelaskan apa yang terjadi di market dan kita melakukan identifikasi dan prediksi direction dan target itu kemana. Oke, kita masuk ke daily chart. Nah, di sini pertama kita lihat tren ya. Untuk melihat tren saya simpel aja pakai EMA 50 dan saya bikin tren zigzag ya, apakah dia mengayun-ngayun di bawah atau di atas daripada EMA 50. Dan saat ini ya dia lagi retest level tersebut. Kemarin itu level support yang jadi resisten 1861, di sini goyang-goyang dan akhirnya dia terus jatuh ke bawah. Jadi trennya turun ya. Jadi trennya turun dan ini low-nya mulai ditembus-tembus sedikit. Candlestick terakhir ya di daily chart itu ada pin bar di sini. Namun pin barnya saya rasa tidak akan membalikan arah ke atas ya, karena ini terlihat trennya cukup kuat. Dan kalau di H4 dan di H1 terlihat harganya juga cukup bagus ya, gerakannya di bawah daripada moving average. Dan di sini saya biasa pakai beberapa template moving average, diantaranya 3 EMA ya, 21, 34 dan 90. Di sini merah, biru, dan hijau. Arahnya juga makin lama makin rapi ke bawah, jadi tren ini turun cukup kuat. Oke, dan kemarin itu hari ini ya, ini ada beberapa area support yang bisa dijadikan patokan ya. Jadi ada multiple support menjadi key level di sini. Levelnya ada 1814, harga udah naik ke atas ya, retest level tersebut dan candlestick pattern udah ada langsung, istilahnya ini kicker candlestick. Jadi dia langsung dibalas candle merah. Jadi di sini saya mempunyai pendapat bahwa gold ini dia akan lanjut terus turun ke bawah. Untuk kemana? At least untuk ngincer kakinya di sini. Ya, jadi kakinya atau setengah daripada ekornya di sini harusnya bisa kena 1789. Oke. Atau dia akan extended ya gerakannya untuk lanjut terus turun ke bawah. Kita tarik Fibonacci dari atas ke bawah dan yang menjadi target finalnya ada di 1272 ya. Levelnya di 1777. Itulah kenapa saya bikin mapping seperti itu di VIP channel. Jadi targetnya hingga 1777. Nah, kalau dari entry kita sampai sana itu ada potensi sekitar 300 pips ya. 300 pips dengan resiko sekitar 100-an pips, 120 pips. Jadi ini risk to reward rasionya cukup bagus dan harapannya bisa lancar menuju ke sana. Nah, tentunya ada trading management ya, dan saya selalu tekankan kalau harga udah bergerak 1:1 dengan resikonya. Jadi kalau risknya itu 1 atau 100 pips, harga udah bergerak 100 pips, kita bisa lakukan take profit parsial ya, atau kita bisa gunakan TP minimal. Dan biasanya kalau di gold itu 70 sampai 100 pips, kita bisa ambil parsial dan sisanya SL diletakkan ke entry point, baru kita adjust lagi SL-nya pelan-pelan, istilahnya SL plus. Oke, itu dari gold. Jadi saya mengekspektasikan harapannya adalah turun ke bawah ya hingga ke 1777 untuk gold. Oke, berikutnya USD Kanada. Di sini cukup menarik karena dari DXY atau dollar index itu bullish banget ya. Dan si USD Kanada ini dia membentuk pattern
Jadi di sini ada semacam pattern ya. Saya ganti dulu template-nya dengan standar ya, EMA50 doang. Dan kita lihat dulu sekilas ya di daily chart. Nah, di sini ada resisten yang di atas ya, 1.3042. Nah, harapannya dia kalau naik dia akan retest kembali level tersebut. Di sini pun dia sudah mulai membentuk impuls dan koreksi. Jadi gerakan impulsnya naik ke atas, korektif wave-nya turun-turun pelan ke bawah, dan kalau dia membentuk sebuah pattern, ini bisa dijadikan acuan untuk tradingan gitu ya. Nah, di sini pattern yang kebentuk ini seharusnya ini semacam falling wedge, tapi dia tidak ideal ya, artinya tidak benar-benar falling wedge, jadi perlu diperhatikan juga di sana. Falling wedge-nya tidak sempurna. Yang sempurna itu benar-benar dia bentuknya pas banget gitu ya, falling wedge. Di sini dia agak-agak nggak pas ya, tapi tetap saja ini falling wedge dan harapannya adalah untuk dia naik ke atas. Nah, cara tradingnya gimana kalau falling wedge-nya nggak sempurna kayak gini? Di sini saya lihat ya, candlestick pattern-nya di H4 ini udah tutup, candle H4-nya ada bullish engulfing. Ada bullish engulfing di sini dan kita akan gunakan bullish engulfing tersebut bisa sebagai entry point. Kalian boleh turunin ke H1. Nah, di sini kalau mobile limit juga bisa ya. Jadi kita ambil candle yang panjang di sini, harapannya dia bisa turun dulu ke sana baru lanjut naik ke atas, dan itu level areanya adalah di 1.2880 harapannya kena. Jadi kalau buy limit belum tentu bisa kena, tapi ya udah kita harap dia turun dulu untuk ngejemput buy limit kita baru dia lanjut naik ke atas. Untuk stop loss ya bisa disesuaikan ya. Kita biasa letakkan stop loss di bawah daripada support yang cukup jelas. Jadi contoh kalau di sini stop lossnya harus diletakkan di bawah sini. Jadi 61 pips kurang lebih di level 1.2815 ya kurang lebih gitu ya. Dan ini untuk targeting ke atasnya kalau dapat harga bawah di 2880 maka ini bisa 157 pips. Tentunya harus dilakukan trading manajemen ya, geser SL ke BEP dan seterusnya. Oke, di next pair Euro JPY. Nah, ini Euro JPY minggu lalu kita juga dapat 250 pip dari dropnya Euro JPY, dan di sini kita lihat dari double top yang minggu lalu saya katakan ya akhirnya benar terjadi. Ini first top, ini second top, dan ini dia retest daripada second topnya lalu dia akhirnya jatuh. Nah, saat ini saat ini ngelihat gerakan yang sangat impulsif jatuh ke bawah, tentunya lebih bijak kalau kita ikuti trennya ya. Jadi kita ikuti tren yang saat ini terjadi di H4, di mana dia mengikuti chart pattern double top dari daily chart. Jadi dia double top kan bearish ya, bearish pattern atau ke bawah. Jadi kita ikutin pattern untuk turun ke bawahnya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, di sini kita bisa cari H1 ya untuk mencari entry lagi misalkan. Oke, ini saya hapus dulu. Saya cari simple aja, kita cari multiple support yang mungkin terjadi, dan kalian perhatikan di sini ada candle merah yang lebih besar lagi. Nah, kita bisa melihat support mana yang bisa kita jadikan acuan ya. Nah, di sini contoh ada area support di sini. Ya, sayangnya cuma satu ya. Kalau ada dua di sini maka itu akan lebih baik lagi. Jadi misalkan saya ambil area support di sana. Jadi harusnya kalau kita mengikuti trennya maka harapannya ini bisa, kalau terjadi retest ke level tersebut dia harusnya bisa turun kembali ya, ngelanjutin bearishnya di Euro JPY. Oke, dan ini karena di H1 ya kita bisa tarik Fibo-nya dari bawah ke atas, lalu kita bisa ambil target finalnya di 1.618 di sini, levelnya 138.75 ya. Jadi harapannya itu dia bisa lanjut terus drop sampai bawah sana, dan kalau ini kita dapat di area atas ya kita bisa dapat gerakan 200 pips. Jadi perhatikan range-nya ini gede-gede banget ya, kalian harus paham dengan risk management, pengaturan lot, pengaturan money management dan seterusnya. Oke, next pair Euro New Zealand. Oke, Euro New Zealand ini menurut saya masih menunggu dulu ya, tapi bagaimanapun juga dia patternnya bearish juga. Nah, kita lihat di sini dia kan naik ya beberapa minggu, beberapa bulan terakhir naik, tapi kenaikan itu tidak impulsif nih daily chart ya. Jadi dia ada trendline yang menghadang di sini, dan ini resistennya sebenarnya nggak jebol-jebol banget ya. Kalau kalian perhatikan level area di atas ini 1.6850, ini dia hanya menjadi ekor-ekor terus ya.
dan ini membentuk channel seperti ini dan akhirnya channelnya mulai tembus bawah. Nah, kalau ini jebol, harusnya si Euro New Zealand ini bisa drop cukup banyak ya, dan at least dia bisa sampai bawah sini. Oke, 1.6402. Nah, kalau kita entry di sini, maka kita sedikit spekulatif berharap bahwa breakout ini bakal benar-benar ngebuat harganya jebol ya. Salah satu triknya atau strateginya adalah kita biarkan dia jebol ke bawah ya. Kita biarkan dia jebol ke bawah at least 3 candle di H1 supaya jebolnya benar-benar terlihat confirm ya. Setelah terlihat confirm, kita cari entry saat retestnya. Dan di sini kalau misalkan saya boleh kasih prediksi sedikit, di sini ada multiple support. Oke, jadi support, jadi support, jadi support, di sini di break. Dan harapannya ini kalau dia breaknya kuat, lalu dia retest, apalagi kalau retestnya pelan-pelan ya, mungkin nggak langsung hari ini, mungkin nanti malam atau besok pagi atau besok siang dia bisa kita ambil trading and sell-nya di area atas ini 1.6750 sampai 70-an. Jadi ini kan di area ya. Dan untuk final targetnya tentunya ke bawah sini. Oke, kita juga bisa pasang Fibonacci dari bawah ke atas eksternalnya untuk melihat targetingnya secara eksternal Fibonacci. Jadi selalu ada berbagai macam cara dalam menghitung target, tapi biasanya disesuaikan dengan risk to reward ratio ya. Biasanya 1:1 atau 1:1,5 kita bisa lakukan take profit partial. Jadi diambil profitnya sebagian, SL-nya geser ke BEP dan seterusnya. Oke, nah nanti terakhir saya akan bahas Euro USD dan GBP USD, tapi sebelum ke sana kita lihat juga AUD USD, saya juga bearish di sini. Terlihat bahwa dia trennya turun, jelas sekali ya, arahnya turun ke bawah dan di sini ada area support 0.6857 di sini. Itu udah jebol kemarin 2 hari lalu. Lalu ini retestnya hari Senin dan hari Selasa dia turun. Jadi ini idealnya harusnya udah masuk ya kalau mau entry di AUD USD, pastinya itu paling bagus itu di area sini. Dan ini udah terjadi itu tadi pagi ya. Jadi kalau kalian mau entry baiknya itu tadi pagi jam 8 ketika dia retest lalu dia drop ke bawah. Kalau saat ini udah telat ya untuk nge-sell di level ini, kita mesti turunin ke lower time frame lagi dan mencari kemana dia mungkin memantul ya. Dan di sini candlenya juga membesar di sini ya. Jadi candle H1 di sini kecil merah, di sini merahnya membesar, di sini ada area support yang cukup penting juga, ada dua support dan harusnya itu seandainya di retest ya ini bisa menjadi trigger untuk di entry sell, jadi sell lagi gitu ya. Kalau bagi yang belum entry bisa menunggu koreksi, kalau dikasih kita bisa melakukan sell limit di level 6840 0.6840-an dan diambil sell ke bawahnya. Oke. Lalu NZD USD juga sama, mirip banget sama AUD USD karena memang ada korelasi kan. Nah, ini kita lihat H4 daily chart, trennya turun, dia juga mirip ya, ini daily-nya. Nah, ini sama, ada area support, di sini di break, di sini retestnya, kita ke H4 dan H1 ya, ini juga udah retest area di sini. Jadi harusnya entry-nya di sini ya, itu terjadinya kemarin malam. Dan kalau misalkan ketinggalan, kita bisa menunggu re-entry berikutnya ya. Kita cari di sini banyak support. Harusnya kalau udah dijebol dengan kuat begini, dia bisa terjadi retest ya. Dan kalau terjadi retest area tersebut 0.6202-an, di situ saya akan tunggu ya harga untuk kita nge-sell kembali. Ya, ini bisa dia jatuh dulu baru retest, bisa juga dia langsung jatuh tanpa kena retest kita lagi ya. Jadi ini selalu kita jaga-jaga dulu di mana kita mau entry. Oke. Nah, terakhir ya Euro USD dan GBP USD juga sama karena ini didorong oleh dolar indeks yang cukup kuat naiknya. Jadi si Euro USD ini dia key level baru break hari ini ya, jadi belum telat nih untuk masuk kalau nunggu retest karena dia baru dijebol hari ini pun hari ini belum di close kan, jadi bisa menjadi patokan entry kita dalam 2-3 hari ke depan. Harapannya setelah dia break besok 1-2 hari ada retest naik ke atas ya, dan kalau itu terjadi retest disitulah saya akan menunggu untuk entry sell-nya, dan ini cukup bagus ya, kita bisa nunggu pas di area-area sini.
Ya, di area di sini ada candle bearish Marubozu, lalu bearish Marubozu lagi, dan itu ngebreak daripada area supportnya ya, levelnya 1.0366. Harapannya ya dia bisa retest ke level tersebut untuk lanjut turun ke bawah. Ini simple semua tradingnya karena gerakannya momentum semua. GBP USD, ya, GBP USD dibanding Euro USD masih lebih jelas sih Euro USD tadi ya, karena dia baru break daripada key level. Kalau ini dia hanya ngayun-ngayun doang, dan ini pun dia nggak ada key level yang di break sebenarnya. Jadi ini dibanding Euro USD menurut saya lebih bagus chartnya si Euro USD ya. Karena dia jelas di sini ada key level, dua support di break, harapannya retest lalu lanjut turun kembali. Oke guys, sekian video hari ini. Semoga bisa membantu dalam trading Anda, dan seperti biasa, plan your trade, trade your plan, be disiplin, tetap konsisten. I'll see you guys in my next video.